Andai kan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru, masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Teng ngarso para kasepuhan sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus Syekh Bilbad Kiai Haji Jirjis Ali, sedanten keluarga, bunyai Atabek, bunyai Ida Zainal, bunyai Ida Hamam, sedanten ingkang kula hormati Bu Ida, wonten kersane Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah kula disukani materi kathah kalian Mbah Mus. Tapi kontrak kula kan maos kitabe Bali. Terus wingi Gus Hilmi rawuh tenggen kula kan nerasakan kitabipun Bali. Kula tahadus bin nikmah, hampir semua naskah-naskahipun Kiai Indonesia niku kula waos, termasuk tulisan-tulisanipun Kiai Bisri, terjemah Alfiyah, Idris, sedanten lah, termasuk karyanipun Mbah Mahfud. Ingkang kula emut nggih leres Mbah Mus nggih radi kereng. Niku Kiai Ali Maksum nulis niku ketika polemik kalian faham-faham sing menolak ziarah, abi jununun, apa saya ini sudah gila menghalangi umat untuk tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau melihat polemik tentang dilarangnya ziarah itu berarti yahulu bainahu wa bainan nabi. Jadi orang zair yang ziarah ini dihalangi antara hak dia ketemu nabinya dengan umatnya. Di antara makalah beliau, kalau perlu dicatat, saya belajar itu khatam Hujjatul Ahli Sunnahnya Kiai Ali Maksum, juga beberapa naskah Kiai-Kiai Indonesia. Niku logika yang dibangun sederhana. Kata Sayyid Muhammad ketika ngarang Haulal Ikhtifal bi Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niku beliau ngendikan, jika anda menyoal piye hukume maulid Nabi, iku podo karo pertanyaan lima datafrohu bin Nabi, kenapa kamu senang dengan Nabi? Terus kula penerus sing radi cangkem elek, sampean anak dia anak sing ra jelas prospeke, iso wae sok ben nakal, lagi lahir ya wis kriting, gendut, wireng, iku yo suwen padahal ra jelas prospeke. Lah ini kelahiran seseorang yang jelas menyelamatkan kita, jelas prospek, dinasillah, kok dipertanyakan lima datafrohuna bin Nabi, kenapa kamu senang dengan Nabi? Nah, Mbah Ali itu termasuk orang yang beliau berpikir simpel saja, kalau kamu menghalangi ziarah Nabi, bagaimana anda punya pikiran wong kok ngalang-alangi umatnya Nabi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki ingkang kula emut-emut, cara-cara Kiai Jawa membuat Islam itu mudah. Kula nyuwun teng ngarsa para guru, para kiai, mriki nggih wonten hadir Mbah kula, Mbah Nyai Hajah Jamilah Abdul Hamid. Pondok Krapyak niku ma'ruf riyen Mbah Munawir. Cerita yang saya dapat, Gus Muhammad putranipun Kiai Mahfud niku dibeto Mbah Munawir. Muhammad kecil sebelum Mbah Mahfud wafat dititipaken Mbah Munawir, akhirnya dibeto teng mriki. Terus diasuh Kiai Munawir, dipondokaken teng Paklipun Kiai Demyati Termas bareng Bali Maksum bareng Gus Habib Demyati, sehingga cerita tiga serangkai itu ma'ruf di dunia kiai. Menawi Mbah Mus piyambak gadah mbah namanya Khalil Harun, niku pernah mbahipun Mbah Zubair Kiai Khalil Harun, niku terkenal ahli nahwu. Adikipun Kiai Haji Umar Harun, Kiai Haji Umar Harun gurune buyut kula zaman teng Sarang, ulama at-tabqatus saniyah sausi Mbah Ghazali niku Mbah Umar Harun. Terus buyut kula ngaos ngantos alim niku tenggene Mbah Umar Harun. Kula nggih gadah buyut saking lasem naminipun Mbak Idrus, riyen alite namine Khalid. Niku Idrus niku bin Umar, terus adikipun Mbak Abdullah. Terus mulane kula niku kalian Gus Zaki sakjane tuwa kula, tapi nak tak celuk dik sawangane kok ora sopan. Napa malih Gus Ilmi wis DPD diundang dik sawangane kok gak. Asane nggih tuwa kula, artine nek tuwa kula iku ngundang kula ya rada haram.
Tapi Ibrahim ben ra haram ngajak buli-buli ngajak niku khilah iku rekayasa hukum. Lah khilah niku nak tengene fikih asal tiang soleh niku halal. Dadi unik. Terus tiang nak ora bakat soleh, kok pilihan pilkada niku bayar jenenge nyuap. Tapi nak bakat soleh membenarkan Indonesia, memendai Indonesia jenenge biaya kebenaran. Terus tiang soleh gue menangan. Kalau sering ditangkleti, Gus hukumnya lurah milih suapan bayar piye? Ya nyuapku haram, tapi nek bagi duit iku medit ya haram. Mereka seringnya anggar sing soleh gak bayar itu ya kalah, menang sing bayar. Ya tak omongi suapku haram, tapi medit ya haram. Kemilih ndi? Milih medit haram itu, aku tak tuku ben dadi sih. Nah itu kalau betul dia soleh itu jenenge beli kebenaran. Itu hebatnya kiai Indonesia. Baca kitab Fathul Mu'in itu wajib ala soleh tolabul imarah walau bibadilil mal, meskipun harus bayar. Niku mboten ngajari suap, niku ngajari wong soleh ku lomo. Saya ya rada ribet pancen fikih niku ora diribet. Kula nu diwarai fikih bapak ya fikih sing gampang-gampang. Kancanan wong dolim ku haram, wong dolim mbok kancani. Tapi bina wong dolim ku wajib. Kowe iso bina anak ngancani. Lah terus pundi? Ya pokoke ngono. Iki kalau baleni ngancani wong dolim iku haram. Bina wong dolim iku wajib. Iso bina anak ngancani. Ya soal kok ana catatan syaratnya ora katut. Lah niku pun catatan rodok suudzon niku rodok suudzon niku. Mergo nek husnudzon kan pantese mosok barang hak ketemu barang batil sing menang. Batil itu ketoke ya ora pantes. Ketoke tapi wong suudzon kadang nggih penting kersane hati-hati nggih. Wong sing katut nggih kathah. Terus niki sesuai kontrak kula terusaken tentang bab la'anallahu zawaratil kubur. Niki kula waos badhe niku pun niki pun mangke wae Idris. Niki. Terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa zakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokat Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Ape tak waca koyo harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten korbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubura. Qala quli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari quli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musliman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing ra di bisnis napa ziarah. Terus artosipun ana hadise kan macam sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten.
La'anallahu zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi baru kayak hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kalau ada. Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya. Kenapa kok nggak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu? Kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup gitu lagi. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditekdir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan nggak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah nggak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga tidak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Saya itu Umar bin Abdul Aziz, itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat ya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai anus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot naon terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu semuanya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampai ya. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak jadi wali itu kan, kan? Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali.
Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekannya. Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, Anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh gak pernah takut mati. Karena saya misalnya saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengkuli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan enggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya nggih niki tonggone cek menengae. Saya nggih menengae. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun mboten jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas termasuk dosane jenengan sedanten wis senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan.
bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting.